Di video kali ini, gue akan ajak teman-teman untuk bertemu dengan para pahlawan. Bukan para pahlawan yang mengusir penjajah, tapi para pahlawan yang berjuang untuk kesejahteraan keluarganya, para pahlawan yang tetap berjuang untuk tetap hidup di kala ekonomi tidak menentu, dan juga para pahlawan yang berjuang mempersiapkan mental, moral, dan juga ilmu bagi generasi muda kita, demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Penasaran? Let's go to the video. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Hari ini gue mau riding sampai ke Lumajang kayaknya. Tapi nanti gue bakal mampir juga ke Blitar, karena di Blitar itu gue mau ketemu salah satu kawan yang juga follower Wonder to Wonders. Oke, gitu aja. Let's go! Alright, now let's heading to Lumajang tadi ya. Saya lupa. Jadi nanti gue bakal mau ke Pantai Soge dulu. Pantai Soge itu sekitar 25 km dari sini. Terus nanti setelah itu dari sini ke Blitar, terus baru ke arah Lumajang kalau misalkan waktunya nggak kemalaman, karena kesana itu sekitar berapa ya, 340 kilo ya, dan 8 jam perjalanan. So ya kita lihat sikon lah seperti apa. Cuacanya enak nih, nggak begitu, nggak panas, nggak berawan, tapi I don't know, sana sih kayaknya mau hujan deh. But we'll see. Wow, kita ada di Pantai Soge. Gue tuh udah pernah lewat sini belum ya? Udah kayaknya, apa belum ya? Lupa gue bro. Keren ini pantai ya. Gue beli ini dulu ah, beli bensin. Cakep, pantainya putih, tapi nggak kotor nih, gue suka. Setelah isi bensin, gue putar balik lagi ke atas karena tadi gue ngeliat kayak ada jalan yang kayak cukup asik buat dilewati. Ini sebelahnya Pantai Soge bro. Pantai Soge sebelah sana, ini sebelahnya. Terlihat lebih menarik buat gue. Jadi gue kesini aja, gue mau lihat. Kalau bisa main drone ya kita main drone sedikit, kalau enggak ya sudah. Oh, Pantai Watu Park, Watu Papak. Itu kemana tuh? Ya lebih menarik ke sini. Oh, itu kayak tempat nelayan gitu kali ya bro. Kayaknya ada yang mancing di sini. Oh iya, ada 2 nelayan itu orang mancing. Nanti aja. Fokus Arko, fokus. Gue ke timur dulu. Tuh. Ngapain sih gue kesini, nanti dulu ah.
Gue nggak jadi mampir kesini karena tiba-tiba gue nyadar kalau trip gue kali ini tuh terlalu santai. Bayangin aja, dari Jakarta sampai Pacitan, gue ngabisin waktu hampir 7 hari di jalan. Gara-gara ini, yang awalnya gue mau berkunjung ke sana sini jadi batal semua. Perjalanan dari Pacitan sampai Blitar ini sebenarnya gue banyak banget ngebacot soal banyak hal. Tapi karena anginnya terlalu kencang, suara gue hampir nggak kedengeran. So ya udahlah ya. Anyway, gue mau review sedikit soal jaket yang gue pakai ini. Merek jaket yang gue pakai saat ini adalah Respiro. Dan sebelumnya gue disclaimer dulu ya. Saat video ini dibuat, gue tidak terikat kontrak apapun dengan Respiro. Betul gue dikasih jaket ini secara free oleh mereka, tapi gue udah bilang di awal, kalau gue nggak suka, gue bakal bilang nggak suka, dan gue nggak bakal bagus-bagusin jaket ini hanya karena gue dikasih free dari mereka. Dan mereka setuju. Oke, langsung aja ya. Sejujurnya, pertama gue dikasih jaket ini, gue pikir gue nggak bakalan suka, karena feeling gue ini jaket bakalan panas pas dipakai. Karena kalau lu lihat, ini jaket kelihatannya tebel banget kan. Tapi ternyata enggak men, enggak sama sekali. Selain karena dia ada ventilasi di bagian tangan yang bisa dibuka tutup, bahannya sendiri menurut gue adem dan cukup nyaman. Terus jaket ini juga water repellent, artinya hujan rintik-rintik masih aman lah buat dipakai. Tapi kalau udah hujan gede ya jelas nggak bisa lah ya. Apalagi ya? Mungkin nanti lah ya gue bakal bikin video terpisah soal kelebihan dan kekurangan dari jaket Respiro yang gue pakai ini. Intinya gue bener-bener gak expect kalau gue bakalan suka sama nih jaket. Dan buat lo yang nanya belinya di mana? Saat ini jaket ini belum dijual bebas yang model kayak gua. Gue denger infonya sih mungkin tahun 2023 awal. Ditungguin aja. Jadi gua mampir ke Blitar dulu. Ini bukan Blitar kota ya. Wonodadi atau apa tadi namanya. Jadi ada gue janjian sama salah satu viewer Wonder Wonder juga. Kawan juga lah ibaratnya. Nah, dia ini pemenang jersey. Mana orangnya ya? Halo mas, masukin ya? Hah? Sampai. Mandi habis sholat. Karko Danang. Salam kenal ya. Salam kenal. Ini Mas Danang ini pemenang kaos. Apa jersey? Iya jersey kemarin kan itu. Tapi belum kelar jerseynya. Belum dikirim. Masih diproses buat. Udah kelar. Hujan terus kan dari tadi? Hujan. Ini kenapa? Baru nyampe situ. Ini tadi nggak tahu agak. Kan di Tulungagung tadi kan hujan lebat. Iya. Udah hajar aja soalnya tadi pikir udah sisa 20 km apa sisa berapa? Udah lah hajar aja. Tak pikir. Halo. Nah ini anak saya. Kenalin. Naura Om. Naura. Bang aja, Bang. Jangan Om. Belum nikah soalnya. Naura. Ini tadi diam lagi. Masuk, Bang. Ayo. Mas Danang adalah salah satu follower Wonder to Wonders yang udah cukup lama ngikutin channel ini. Saat gue info di Instagram kalau gue bakal keliling Jawa, dia salah satu orang pertama yang undang gue buat main ke rumahnya. Mas Danang juga seorang anak motor dan udah beberapa kali touring. Tapi saat pandemi kemarin, tepatnya tahun 2021, beliau harus menjual motornya demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebenarnya Mas Danang memiliki usaha jual beli spare part motor dari tahun 2014. Tapi ya, gua rasa pandemi kemarin emang lumayan ngehantam semua lini bisnis. Beruntung ya, sekarang perekonomian Mas Danang dan keluarga perlahan mulai membaik. Naura yang pegang, Sok. Naura pegang. Sok, Naura yang ngomong. Hai teman-teman, Sok. Sebetulnya Mas Danang ini mempersilahkan gua buat nginep di rumahnya. Tapi serius deh, gue itu agak gak enakan orangnya. Jadi ya, sehabis maghrib, gue langsung izin pamit ke beliau dan langsung mengarah ke kota Blitar yang gak jauh dari sini. Makasih ya, Mas. Selamat siang semuanya, apa kabar? Gua masih di Blitar sekarang. Dan kayaknya bakal lanjut ke
Aduh, kenapa sih kok gue jadi lupa lagi namanya? Baru disebut-sebut dari tadi. Kota itulah, nanti lu lihat aja. Pokoknya gue bakal lewat Bromo sepertinya. Tapi lewat Bromo cuman lewat doang ya, nggak turun kayaknya gue. Cuma lewat tuh, nggak turun terus ya udah. Ini gue lagi mau ngopi dulu. Habis itu jalan. Let's go. Ini jam 11. Gue tadinya tuh pengen lewat selatan ya. Jadi jalur lintas selatan, tapi bukan jalur utamanya. Jalur melipir pantai pengennya sih. Cuman gue dikasih tahu kawan di Lumajang, kalau lewat jalur selatan itu bisa sekitar 6 jam dia bilang. Udah kesiangan, mendingan jangan. Gue pikir-pikir lagi, ya juga ya. Dia bilang nanti aja pas pulangnya lewat Lumajang lagi. Oh ya udah, gue bilang. So here I am. Hari ini gue lumayan seneng karena nampaknya langit cukup bersahabat alias terang benderang. Ya walaupun cuma 1 jam pertama doang sih. Anyway, jalanan dari Blitar ke arah Lumajang ini tuh udah pernah gue lewatin 2 tahun lalu. Di sini ada semacam bendungan yang juga jadi taman wisata bernama Lahor. Yang kayaknya sih kalau sore gue yakin banyak yang nongkrong. Gue rasa yang udah touring lintas Jawa lewat jalur selatan pasti pernah ngelewatin tempat ini. Coba deh komen buat lo yang pernah lewat atau singgah di sini. Ini loh tempatnya lo. Dulu gue main drone nih di sini nih. Lumayan keren ya. Ini kayak bendungan. Lihat. Gak sampai setengah jam dari bendungan, tiba-tiba hujan langsung ngeguyur nggak pakai ampun. Awalnya gue nggak mau pakai jas hujan, tapi karena hujan makin parah, mau nggak mau gue stok buat keluarin jas hujan, plus kalian benerin holder HP. Mulai dingin nih. Kita ke Lumajang. Bro, tahu nggak sejarahnya Lumajang? Ini gua kasih tahu dikit lah ya. Jadi kalau kita nilik dari sejarah, Lumajang itu dikasih nama sama 2 sekawan. Asal Sunda dan asal Jakarta pada saat itu Batavia ya. Jadi mereka tuh kalau nggak salah gue dengar ceritanya, mereka berkelana jalanlah sampai ke timur, sampai di lokasi yang kita sebut sekarang ini Lumajang. Nah, yang dari Sunda ini posisinya pada saat itu kalau dari ceritanya itu benar-benar udah capek banget, udah nggak kuat buat lanjutin perjalanan. Kita mau pulang, yang Jakartanya kesel, jadi dia bilang, Lumajang masa balik, Lumajang masa balik. TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Seperti yang gue bilang, kali ini gue gak bakalan turun ke area padang pasirnya. Tapi walaupun gitu, daya tarik dan kecantikan Bromo tuh selalu bisa gue rasain bahkan sebelum memasuki wilayah Taman Nasionalnya. Berapa kali pun gue kesini, gue yakin gue gak bakalan pernah bosen. Dan tempat ini akan selalu menjadi spot wisata favorit buat gue. Nih, gue lewat tadi tanpa beli tiket karena gue mau ke Lumajang, gue bilang. Jadi memang kalau ke Lumajang lewat Bromo ini juga bisa. Lo tinggal ngomong ke tiketingnya, mau ke Lumajang. Tapi jangan lo ngomong mau ke Lumajang lewat sini, tapi taunya malah ke Bromo ya. Maksud gue, kita jujur aja lah gitu. Jadi orang kan tiket ke Bromo juga ibaratnya nggak seberapa gitu bro ya. Jadi ya info aja, kalau lu mau ke Lumajang lu bisa lewat Bromo, tapi ya beneran ke Lumajang gitu, jangan malah belok ke Bromo. Ingat bro, kredibilitas seseorang itu dinilai dari bacotannya dan apa yang dia lakuin. Oke? Bacotan lu sama kelakuan lu tuh sinkron apa enggak? Kalau bacotan sama kelakuan nggak sinkron ya
Artinya lu tidak bisa dipercaya orang yang nggak kredibel. Hal sesimpel itu aja sih. Oke, bro? Asli ya, mungkin karena jaket gue basah, jadi di sini gue ngerasa kedinginan banget. Sampai-sampai jari tangan gue tuh kaku dan susah buat digerakin. Untungnya ada yang jualan bakso Malang di pinggir jalan dan gue mampir sebentar. Sambil ngebakso, gue berkesempatan ngobrol dengan mas penjualnya yang menurut gue cukup menginspirasi. Jadi Pak Cahyono ini menurut gue menginspirasi. Pak Cahyono ini asal dari Blitar, Pak. Dari Blitar. Kalau kesini dilarang sama orang tua. Sebetulnya suruh di kampung aja. Tapi saya pikir-pikir di kampung hidupnya cuma gitu-gitu toh. Terus cari situasi baru. Ya awal mulanya memang dari 300 sampai 400, sekarang sudah mencapai 1000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi 12 tahun artinya, Pak. 12 tahun, Pak. Ya awal mulanya ya ke Ranu, ya ke Lautan Pasir, ke Jeplang. Terus untuk 1 tahun ini memang udah dibagi, jadi saya ditetapkan di Mantengan. Dulu malah lebih rame, Pak, karena apa? Semeru buka, Bromo buka kan, banyak wisata, pengunjungnya juga lebih lumayan. Waktu selepas Covid, alhamdulillah muncak, rame, full. Nah, 2020 gimana tuh, Pak? 2020 omset menurun. Kalau sekarang alhamdulillah pokoknya rata-rata 900 lah rata-rata. Itu untung tuh? Ya semuanya. Tapi kalau Sabtu Minggu ya lumayan di atas 2000. Yang kerja kantoran berapa gajinya ya? Di atas 900 satu hari 10 hari aja 900. Wah itu udah lumayan, Pak. Bukan lumayan dulu, Pak. Udah lebih dari cukup. Saya pindah sini aku coba bakso juga. Jangan. Pokoknya kalau kesini teman-teman jangan lupa mampir ke View Mantengan, Bakso Cahyono. Bakso Cahyono. Ya. Nanti tak rekam ya, Pak ya. Oke, siap. Pelajaran yang rasanya bisa kita semua ambil dari pengalaman Cahyono ini adalah kadang-kadang nggak semua orang mendukung langkah yang kita ambil dalam hidup. Seringkali penolakan dan pertentangan itu datangnya dari orang yang terdekat. Tapi ya nggak apa-apa, lakuin apa yang menurut kita benar, dan setelah itu buktikan ke mereka yang menantang kita bahwa langkah yang kita pilih adalah keputusan terbaik. Setelah ngobrol dengan Cahyono, gue langsung gas lagi dan di tengah jalan gue agak kaget karena ada temen gue yang nyamperin dari Lumajang sampai ke Ranupani. Awalnya kita itu emang udah janjian, tapi janjiannya itu ketemu di Lumajang. Taunya doi nyamperin. Teh boleh, santai-santai boleh. Aduh. Selamat datang di Lumajang. Ini memang udah Lumajang ini? Udah masuk Lumajang? Oh. Ini lu apa namanya makan bakso itu? Itu udah masuk Lumajang sebenarnya. Ini coba kenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mas Bonong. Jadi ini Mas Bonong ini sering chatan sama gua nih. Oh tuh Mas, temennya juga ya? Iya. Mas siapa namanya Mas? Hendra. Mantap. Ini Ranupani nih. Tuh itu ya base camp ya? Bener ya? Base camp. Itu base camp sebelum kalau mau naik ke Semeru. Ini bapak-bapaknya, mas-masnya minta dimasukin YouTube. Jadi masukin lah ya. Karena udah lumayan sore, kita nongkrong gak gitu lama. Habis ngeteh, kita langsung jalan. Buat teman-teman yang mau ke Lumajang lewat Bromo, gue menyarankan setidaknya start jalan dari Bromo itu siang. Karena setelah dari Ranupani, lu bakal nemuin jalur yang kanan kirinya hutan semua, sejauh kurang lebih 20 km, dan tanpa penerangan sama sekali. Gue nyaranin ini bukan karena masalah di hutan ada penunggunya atau enggak ya. Lebih karena faktor keselamatan, soalnya di sini gelap banget dan tikungannya tajam-tajam. Anyway, sampai di Lumajang, Mas Bonong dan Mas Hendra ngajak gue makan dan nganterin gue ke penginapan. Hari ini dari Lumajang gue bakal riding sampai Bondowoso. Tapi sebelum itu gue mau ketemu Mas Bonong dulu. Buat apa? Nonton aja terus, nanti lu juga bakal tahu.
Duh, ini dia. Ini, gue udah briefing sama anak-anak. Kalau lu tuh bukan dari Indonesia gitu. Lah, ya udah, terus dari mana? Ya anggap aja nanti kita ngomongnya pakai Inggris, tapi nanti tengah-tengah lu ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Oh, oke. Ya udah. Gue di briefing kalau gue nih kita harus ngomong gue bukan orang Indonesia. So, ya udahlah ya. Gue jadi menyamar jadi sok-sok ini nih, gue sok-sok apa? Turis. Let's see. Okay, start now. We gotta talk in English. Okay? Jadi, Mas Bonong ini adalah guru PPKN atau budi pekerti ya sekarang bahasanya di SMP Islam Kunir. Jadi gue diundang ke sini sama Mas Bonong untuk sharing cerita perjalanan. Tadi tuh gue sebenarnya kayak bukan nggak mau awalnya, cuman kayak gue bingung mau sharing apaan. Jujur aja ya, saat diminta buat bicara di depan kelas, gue tuh hampir nolak. Bukannya apa, gue ini dulu langganan masuk ruang BP, jadi kayak ngerasa gak pantas aja gitu. Please, maybe you can introduce yourself. So my name is Arthur, I'm from Jakarta, and Kayak yang kalian dengar sebelumnya, gue diminta Mas Bonong untuk pura-pura jadi warga negara asing dan gak bisa bahasa Indonesia. Gue pun jadi kepikiran ide untuk minta salah satu anak untuk maju dan memperkenalkan dirinya dengan bahasa Inggris. ada hadiah yang mau dikasihkan kalau misalkan ada yang berani ngomong bahasa Inggris. Anyone? Hello, my name is Anggi Putri Aulia. Oke, ada hadiahnya tuh. Bukan. Dulu gue pernah punya pengalaman gak enak pas masih sekolah. Waktu itu, guru gue kasih pertanyaan dan suruh murid-murid untuk angkat tangan kalau tahu jawabannya. Gue angkat tangan dan ternyata jawaban gue salah. Bukannya dibenerin, gue malah dianggap bodoh. Sejak saat itu, gue jadi agak takut buat angkat tangan. Inti pesan yang mau gue sampaikan lewat game kecil tadi adalah, yang penting berani bicara dan jangan takut salah. Kalau bener dapat reward, kalau salah tinggal diperbaiki. Simple. Kira-kira berapa? Gue baru pertama kali dimintain tanda tangan. Sama siapa nih tadi namanya? Amelia Tusiliatin. Amelia Tusiliatin. Yang lain? Anggi Putri Aulia. Anggi Putri Aulia. Sama ini? Christine. Ini? Noval. Di belakang tadi? Bangor nih pasti ya, bandel ya? Ayo. Hati-hati ya. Gue bakal... Aduh, baterai udah mau habis lagi ya, sialan. Gue bakal ikut ngantar anak-anak. Hai. Hai. Duduk mana? Bentar. Mas Bonong cerita, di SMP Islam Kunir ada program antar jemput siswa secara gratis. Hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah anak putus sekolah, karena jarak antar rumah dan sekolah cukup berjauhan. Faktor lainnya, lebih dari 50% siswa di sini berasal dari keluarga broken home dan atau kurang mampu. Faktor-faktor inilah yang mendorong sekolah untuk membuat program yang diharapkan bisa memunculkan semangat anak-anak ini untuk terus bersekolah. Tapi dari semua hal itu, yang bikin gue paling kaget adalah saat gue tahu berapa pendapatan yang diterima guru per bulannya, apalagi guru swasta dan honorer. Gue sangat berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan guru, karena gak ada satu negara pun yang bakal punya masa depan yang maju tanpa jasa para guru. Sampai ketemu, terima kasih banyak. Siap. Next time mampir lagi. Iya, pasti. Ya. Saya nanti di jalan. Sampai ketemu, Ya. Pak. Oke. Sampai ketemu, Pak. Iya, selamat jalan. Setelah selesai, gue langsung gas menuju Bondowoso. Kira-kira menurut kalian, keseruan apa yang udah nunggu gue di Bondowoso? Coba komen di bawah. Oh, dan by the way, gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk kawan-kawan yang merayakan. Semoga kedamaian Natal menyertai kalian semua. Dan gue rasa itu aja untuk hari ini.
Like, subscribe, share video ini ke teman-teman lo kalau lo suka. Kalau lo nggak suka, tidak apa-apa. Gue Arkuan The Tuaners pamit. I'll see you on the next video. Bye.